Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Syekhul Mursyid Fahmi Hafizakumullah, para asatidah rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita bersama-sama berniat menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu fardhu ain, wajib bagi kita semua. Dan juga kita tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diringankan langkah kita untuk hadir ke majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah membukakan hidayah kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan kita akan mengulang kajian yang minggu kemarin tentang penjelasan masalah jenazah, karena ini sangat penting sekali, karena juga kewajiban bagi kita semua. Yang wajib dimiliki mayit, wajib bagi yang hidup adalah ada 4, yaitu memandikan, 2 membungkus, 3 menyolati, 4 mengubur. Dan kita akan jelaskan satu persatu. Pertama, mari kita memberi pemahaman tentang cara memandikan mayit. Cara memandikan mayit pertama yaitu berniat. Nawaitul ghuslah lihadzal mayyiti lillahi ta'ala. Kalau mayit laki, kalau mayit ini mayit laki, kalau mayit perempuan, nawaitul ghuslah lihadhil mayyitati lillahi ta'ala. Jadi orang yang memandikan mayit, kalau mayitnya laki-laki, yaitu yang memandikan harus laki. Kalau mayitnya perempuan, yang memandikan harus orang perempuan. Pertama, mayit ditaruh di tempat yang tertutup, di tempat khusus untuk pemandian, karena auratnya sama dengan orang hidup. Maksudnya ada dibikinkan tempat 2,5 meter atau persegi, atau 3 kali 2,5 persegi, nanti dikelilingi kain supaya tidak dilihat secara umum. Pertama, jangan di tempat terbuka kelihatan orang banyak, laki atau perempuan. Cara meletakkan mayit itu yaitu harus dilentangkan, jangan tengkurap. Setelah mayit itu ada di tempat pemandian, ini penting, maka disunnahkan untuk kepala dinaikkan sedikit, ditinggikan pakai bantal, ya. Nanti perutnya ini dipinjit ke bawah supaya
kotorannya keluar. Ini penting. Sebabnya setelah dibungkus keluar lagi, setelah dimiringkan keluar lagi. Ini ribet jadinya. Jadinya di sini ulama itu berdasarkan fakta di lapangan harus dipinjit dulu. Disunahkan dipinjit dulu, kepala agak ditinggikan, nanti keluar. Dan jangan lupa untuk menghindar dari fitnah supaya dibakarin di dupa, supaya bau kotoran yang keluar dari perut tadi supaya tidak bau. Ini penting diketahui. Karena ini saya ngambil dari dua kitab, dari Fathul Qoribul Mujib dan kitab Asasul Muhibbi. Jadi detail. Ini sangat penting supaya tidak membingungkan yang membungkus. Dipinjit dulu perutnya, karena orang mati itu tidak bisa menahan, jadi ngeslong. Jadi kalau ada kotoran bergerak sedikit keluar, jadi dipinjit dulu, baru nanti disiram sambil dibakar di kayu gaharu atau dupa supaya menghilangkan bau. Karena kalau terlalu bau nanti menjadi fitnah. Oh, mayitnya si fulan itu baunya luar biasa. Untuk menghilangkan fitnah itu wajib hukumnya. Maka dibakarkan dupa ya. Ini perlu kita ketahui. Setelah itu mayit ditutupi dengan kain yang tipis. Juga termasuk nutupi aurat, bukan langsung telanjang ya, bukan langsung telanjang. Ditutupi dengan kain yang tipis, sekiranya air disiram dari atas dari atas tutupnya itu, air masuk ke badannya mayit itu. Ditutup dengan kain yang tipis atau sarung yang tipis, sekiranya air itu bisa masuk. Ini proses masih pensucian dari hadas ya. Dan juga cara membasuh atau mencebokin kubul atau dubur dengan tangan kiri pakai kain atau sapu tangan supaya tidak menyentuh auratnya mayit. Tidak menyentuh auratnya mayit. Setelah bersih baru diwudui. Ini belum masuk ke prosesnya memandikan ya. Ini masih membasuhi dari hadas, dari najis. Kenapa diwuduin? Karena di sini kata ulama, memandikan mayit ini kal jinabah, seperti orang mandi junub. Jadi sunnah berwudu dulu. Nah, setelah itu selesai diwuduin, maka baru proses memandikan. Sudah dicebokin, sudah bersih, baru diwuduin. Doanya, nawaitul wudu'a ala hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Kalau laki, kalau perempuan, nawaitul wudu'a an hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Setelah itu harus
memandikan mayit ini sarana yang harus disiapkan, harus ada 3 ember. 1, air yang dicampur daun bidara. Yang di tengah, yang nomor 2, air 1 ember air bersih, tidak ada campuran. Yang ketiga, 1 ember yang dicampur dengan kamper. Itu caranya. Nah, nanti baru setelah diwuduin, karena orang mandiin mayit ini kal jinabah, sunnah diwuduin dulu. Setelah ini masuk ke proses memandikan. Harus disiram dengan air yang isi air campuran daun bidara pertama kali, ya. Itu disunahkan pakai disiram dengan air bidara. Dimulai dari bagian kanan, tangan kanan. Dari kepala, jadi baru tangan, dari 3 kali ganjil, siraman ganjil. 3, 5, 7. Jadi cukup 3. Ini perlu diperhatikan. Setelah itu nanti baru di sabun, kalau butuh sabun nanti di sampo atau apa, dibersihkan semua. Dimulai dari yang kanan dulu, baru yang kiri, ganjil 3 kali, baru disiram dengan air yang tidak ada campuran, air bersih, air tidak ada campuran, ya. Tetap berlaku ganjil. Setelah itu selesai, baru disiram dengan yang ada campuran kamper. Nah, ini yang terakhir, ya. Habis itu diandukin biasa. Dan juga setelah memandikan itu, dari kiri dulu, dari kanan dulu, baru dimiringkan, dari belakang juga disiram. Setelah selesai terakhir itu dipakai kamper, baru dianduk. Setelah diandukin, baru dipindah ke tempat untuk membungkus, ya. Jadi sebelumnya dibungkus, lubang-lubang yang ada terusan seperti hidung, lisan, mata, kobol, dubur, ya, pusar atau anggota sujud yang ada 7, ini pakai kapas sebelumnya dibungkus. Pakai kapas, telapak sujud, yang tempat sujud seperti telapak tangan, dahi, lutut, kaki, telapak kaki juga di ujungnya ini. Pokoknya tempat sujud itu harus diberi kapas, ya. Setelah itu sambil ditaburin cendana, kayu cendana atau serbuk cendana atau kamper, ya. Jadi ditaburin, tempatnya kapasnya itu, atau minyak wangi, ya. Begitu caranya. Jadi selanjutnya cara membungkus mayat. Cara membungkus mayat. Wajibnya membungkus mayat itu 1 lembar yang mencukupi semua badannya mayit, yang mencukupi semua
badannya mayit. Kalau laki tadi itu wajibnya 1, tapi sempurnanya itu kalau laki 3 lapis, 3 lapis kain yang mencukupi. Tapi di sini saya mau membaca di kitab Fathul Qoribul Mujib ini. Di sini dijelaskan wa aqallul kafni saubun wahidun yasturu auratal mayyit alal asahhi. Jadi cukup secara 1 lembar yang mencukupi semua badannya mayit. Paling sedikitnya, paling banyaknya kalau laki 3 lembar yang sama besarnya yang mencukupi semua badannya mayit. Tapi di sini saya bacakan wa takunu kulluha lafaifah mutasawiyatan tulan wa ardon tasturu kullu wahidatin minha jami'al badani laisa fiha komisun wala imamatun. Ini biar jelas supaya tidak bingung kenapa kalau laki tidak dikasih surban, kenapa kalau laki tidak dikasih kelambi kurung atau top, kenapa? Nah, di sini keterangannya laisa fiha komisun wala imamatun. Jadi dibungkus 3 lapis yang mencukupi panjang dan lebarnya yang bisa mencukupi satu persatu itu jami'al badani, semua badannya ditutup. Laisa fiha komisun wala imamatun, tidak pakai top atau baju kurung, wala imamatun, dan pakai surban, tidak, ya, tidak. Tetapi keterusan di kitab ini wa yakunul kafnu fi jinsi ma yalbasuhu syakhsu fi hayatihi. Jadi di sini boleh atau ada yang membungkus itu dari barang yang dipakai setiap hari waktu hidupnya, boleh, ya. Kalau seumpama biasa pakai sorban, seperti guru kita setiap harinya pakai sorban, ini boleh dipakaikan sorban. Keterangan di kitab ini, jadi boleh dipakai, ya, bukan tidak boleh. Jadi yang kebiasaan sehari-harinya bisa dipakaikan. Ini keterangan di sini. Jadi bukan tidak boleh, karena kebiasaan pakai surban, ya, mayatnya itu juga dipakaikan surban meskipun laki tidak apa-apa, ya. Ini keterangan biar jelas. Kalau mayit perempuan, yaitu pakai sarung, ya, dan kelambi kurung, baju kurung, dan kudung, maksudnya jilbab. Setelah itu baru 2 lapis yang mencukupi badannya mayat. Berarti 4 lapis atau 5 lapis disusun. Nah, nanti yang lapisan pertama dibuat sarung, yang lapisan kedua dibuat baju kurung. Yang lapisan pertama itu bisa
meskipun sama besarnya nanti dipotong, yang anunya apa, ke bawahnya untuk sarung, ke atasnya untuk jilbab. Yang keduanya nanti ditekuk sepertiga, dilubangi untuk masuk ke kepalanya, jadi baju kurung. Nah, setelah itu 2 lapis yang menutupi kesemuanya. Lebihnya dari kepala ini 1 jengkal yang sekiranya bisa diikat, yang di atas kaki itu 1 jengkal atau 15 cm yang sekiranya bisa mengikat tali pocongnya. Begitu. Jadi jelas ya. Jelas. Gunanya tali itu apa? Cuman sekedar setelah dipikul apa itu tidak lepas dari pembungkusnya itu. Jadi dari kain yang dibuat bungkus itu tidak lepas. Ya. Sekarang cara proses menanam atau mengubur mayat. Cara mengubur mayat. Yang perlu diperhatikan di sini ukuran dalamnya kuburan. Itu seperti dicontohkan di sini di dalam kitab ini. Dalamnya itu seperti tingginya orang yang sedangan, yang tidak pendek, yang tidak panjang, sekiranya aman dari binatang galak, binatang yang buas. Tidak dicungkil, bisa digali dengan binatang buas. Yang sekiranya 1,80 meter atau 1,70 meter, sekitar itu diperkirakan ya. Sekarang setelah lubang sudah disiapkan, lubang lahat sudah disiapkan. Lubang lahat ini ada 2. Kalau seumpama tanahnya bagus bisa ke samping. Kalau sekiranya tanahnya tidak bagus, longsor, itu bisa dalam. Di tengahnya itu digali lebih dalam dari yang biasanya itu, sekiranya orang itu bisa miring menghadap ke kiblat. Nah, jadi 2 alternatif di sini. Terus disunahkan lagi kalau mau memasukkan ke kuburan ini bukan gampang ya. Jadi kalau menurut sunnahnya, kalau kita lahir pertama kali keluar dari rahim ibu, dari perut ibu kan kepala. Jadi masuknya ke kuburan itu kepala dulu, dari ujung, dari kaki nanti tambah ke depan. Ada 3 yang tukang memasukkan ke dalam, kiri yang di bawah, nanti tangan kanan yang di atas, untuk bagi yang orang di atas. Tapi kalau orang yang di dalam kuburan, yang untuk menerima itu tangan kanan yang di bawah, tangan kiri yang di atas. Itu penting diperhatikan. Sebabnya kalau tidak begini ribet caranya menerima, caranya memberi caranya yang mengantarkan memberi mayit ke tukang penerimanya itu tangan kiri yang di bawah. Jadi sebaliknya yang di bawah, yang di dalam kuburan itu tangan kanan yang di bawah. Jadi pas, gampang. Cara menerimanya gampang. Nah, ini tata caranya. Ya. Jadi supaya kita itu tidak bingung. Kalau tidak dibeginikan yang dituntun di dalam kitab ini, bingung. Tanda tangannya yang begini, jadi susah untuk menerimanya aja, susah untuk untuk yang memberikan susah. Jadi akhirnya jadi ribet jadinya. Jadi penting kita ketahui tentang masalah ini. Setelah
dikasihkan kepada yang di dalam kubur itu, mayat itu, maka yang menerima itu sambil membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini penting, sambil membaca, bukan langsung nerima ngobrol-ngobrol, bukan ya. Jadi ini sambil membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tuh, jadi penting sekali ini diketahui. Setelah masuk ya, jangan lupa ke liang lahat, dimiringkan menghadap ke Ka'bah. Jadi tali pocongnya dibuka. Maka caranya menalikan mayit itu supaya gampang untuk membukanya, nanti tali apa namanya itu, tali wangsul. Jadi dari samping kiri semuanya itu. Jadi setelah miring ke kanan, rusuk ini nempel ke tanah, ke kanan, menghadap ke Ka'bah. Nanti cara membukanya talinya ini gampang. Jadi di pinggir ini, di pinggir kanan caranya. Ini penting, ditempelkan, sunnah ditempelkan ya. Apa ini sunnah ditempelkan ke tanah ya. Sirnya apa? Di sini ada sir namanya. Hikmahnya apa? Ditempelkan pipi ke tanah itu adalah menampakkan sifat tawadu kepada Allah. Jadi sama dengan di sana firman Allah, fiha nu'idukum. Jadi dari dalam tanah itu kita akan kembalikan. Jadi bukan dibiarkan, malahan haram ngasih bantal atau kasihan seumpama dikasih bantal karena orang tuanya, itu nggak boleh, haram hukumnya. Jadi harus tempelkan ke tanah, hikmahnya supaya tawadu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita bacakan firman Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, dan di dalam tanah ini kita akan kembalikan kalian, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ini penting. Dan hikmahnya merendahkan diri di hadapan Allah dengan mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala semata ya. Ini penting. Penting sekali ya, supaya kita jelas, terbuka. Setelah itu diadani. Tapi diadani ini tidak ada hadis di dalam ketentuan di kitab ini, cuman ini mengambil kias ya. Mengambil kias ini karena Nabi setelah Sayyidina Hasan dan Husin waktu melahirkan itu, dengan Nabi itu diadani. Maka dikiaskan kalau dari rahim keluar ke bumi diadani. Jadi kalau dari bumi ke kuburan itu pulang ke tanah itu diadani. Jadi ada dua yang sama ulama itu, masalah kias ini diambil. Yang kedua, kalau kata Nabi ini, kalau melihat hantu kalian maka adanlah. Karena setan itu takut kepada kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kabur setan itu. Maka dikhawatirkan, ini kias ya, dikhawatirkan di dalam kubur ini ikut setan itu. Jadi kalau ada ikut, setelah dia ada ini kan keluar dia. Nah, ini pendapat ulama ya. Ini
penting sekali. Kiranya ini biar gak terlalu panjang, masalah mati syahid, masalah apa ini saya kira kurang begitu orang kelabuan, anak kecil yang baru apa perlu dijelaskan apa tidak? Berikutnya ya. Ya, ini untuk lebih jelasnya nanti guru kita yang menjelaskan secara detail untuk kita semua. Kalau prosesi memandikan apa yang perlu disiapkan, seperti 3 ember air, yang satu air bidara dicampur air, daun bidara diremes-remes dicampur, yang kedua air putih murni, yang ketiga air yang dicampur kamper. Jadi dimulai dari kapan? Bukan dimulai dari awal ya. Dimulai setelah selesai menghilangkan hadas, setelah diwudui. Sebabnya di dalam kitab ini memandikan mayit ini kal jinabah. Orang kita mandi junub kan disunahkan berwudu. Sama dengan itu. Maka dari itu, untuk lebih jelasnya guru kita yang akan menjelaskan kepada kita semua, dan harapan kita sebelum nanti dipraktekkan kubro, alangkah baiknya mungkin ini masukan ya, diberi praktek sugro, kecil dulu, supaya kita nanti setelah disyuting masih belum bisa yang jelas, itu kan malu kita dilihat orang umum. Jadi dipraktekkan secara kecil-kecilan dulu. Kira permohonan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah sangat clear. Jadi maksudnya tadi dan sugro dulu itu mungkin karena imam dulu yang kecil dulu ya. Baru patung itu. Imam ya cilik dulu ya. Afdolnya mana pakai orang hidup atau pakai patung, Ustaz? Ya itu tergantung, ada masalah itu, Habib. Saya pakai anak takut nanti betul-betul berangkat. Khawatir. Enggak, Habib. Patung aja ya. Ya pakai patung aja maksudnya. Iya. Analogikan wanita dan laki-laki bisa ya. Bisa, Habib. Tangannya saja, yang penting nanti kita ajarin itu. Ya, ini sudah sangat, menurut saya sudah sangat detail tadi itu. Ya seperti itulah urutan-urutannya. Saya kira kita baca pun di Google bisa banyak, tapi penjelasan ini lebih penting, lebih pas kalau ini karena buka kitab. Jadi kita ikutin kitab, nggak ikutin Google, walaupun Google ada gitu ya. Nah, tapi nanti salah. Dupa ini sangat penting, Habib. Jadi ya, harus yang asapnya itu yang ngebul, sebabnya itu sangat dupa penting sekali. Saya belum pernah lihat. Menghilangkan fitnah. Ini, ya nanti kita praktekkan dengan dupa itu. Lupa dengan ini, terus pijatnya juga kita praktekkan, untuk mandikannya itu kita harus ikutin langkah-langkah itu. Jadi ustadznya buka kitab, ustadz Ohannya bagian ngomong gitu, seperti itu. Jadi penting ini. Jadi untuk nanti ke depannya kita harus bisa ini kan urgent ini, ya harus kita pahami walaupun kita sebagai besar awam kita harus paham yang ini karena kita akan seperti itu semua, ya. Maksudnya di sini harus ada rukun kifayah, itu harus ada. Kita buat nanti di sini. Contohan siap-siap pilih siapa itu. Bergantian. Jadi semua wajib bisa. Bergantian dulu siapa. Kita praktekkan mulai kapan. Setelah ini, setelah mati syahid itu, setelah anak kecil, baru kita praktekkan itu untuk apa? Untuk memandikan, mengkafankan dan menguburkan. Menguburkan sini aja gampang. Ya, madhab kiblat diiringkan ke kanan, ya kita sering melihat tapi kita belum pernah, ya karena menerimanya nanti itu kadang-kadang saya lihat orang tua diteriakin, Pak itu tangannya gitu ya, betul juga salah nerima jadi naruhnya juga bingung gitu. Nah di dalam kuburan kan kecil cuma 1x2 gitu, gerakannya enggak, jadi diterima, ya yang atas tuh kirinya, yang bawah itu kanannya, jadi biar enggak apa, kita belum biasa tapi kita biasakan dengan
Ya, mendengarkan ini kita tahu nanti. Kita praktekkan itu gampang. Mungkin itu sudah sangat detail, sudah bagus. Nggak usah kita jelaskan lagi. Udah benar tuh. Nah, berikutnya nanti kita latihan setelah disampaikan nanti. Ya, minggu depan kan besok Kamis kan nanti dijelaskan tentang mayat yang syahid, juga mayat anak kecil, nah, seperti apa. Tuh, untuk minggu ini besok Kamis mau coba. Ya, itu aja. Belum dulu baru pulang ya.